Halo, jumpa lagi dengan Bunda Selvi. Kali ini kita akan belajar tema 2 subtema 1 pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kita akan belajar tentang pemanfaatan energi listrik. Nah, sekarang Bunda tanya, energi apakah yang sering kalian manfaatkan? Coba perhatikan gambar itu. Gambar apakah itu? Iya, betul. Itu adalah gambar energi listrik. Kalian tentu sering melihat lampu listrik menyala atau orang menggunakan peralatan listrik. Ada orang menggunakan listrik untuk menghidupkan setrika. Ada juga menyalakan kipas angin menggunakan listrik. Karena listrik adalah sumber energi yang paling sering digunakan saat ini, listrik dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Listrik harus digunakan dengan hemat supaya tidak cepat habis. Berikut adalah manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah manfaat energi listrik. Secara umum, yang pertama sebagai sarana pendidikan, kedua sebagai di bidang industri, yang ketiga penerangan, yang keempat aktivitas di rumah dan pabrik, yang kelima media elektronik, dan yang keenam di bidang kesehatan. Semuanya memanfaatkan energi listrik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu listrik bisa digunakan untuk menghasilkan panas. Alat-alat listrik yang menghasilkan panas antara lain setrika listrik, penanak nasi atau rice cooker, microwave, dan kompor listrik. Peralatan tersebut memang hanya sebagai pelengkap, namun kegunaannya cukup penting sebagai penunjang hidup manusia. Andaikan tidak ada setrika listrik, tentu pakaian habis dijemur tidak dapat disetrika. Akibatnya, pakaian tidak rapi. Bayangkan jika kita mengenakan seragam sekolah yang tidak disetrika, tentu tidak rapi, bukan? Nah, manfaat energi listrik yang paling utama adalah sebagai penerangan. Peralatan listrik yang digunakan sebagai sumber penerangan pada umumnya adalah lampu. Di dalam rumah dan di luar rumah, lampu sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya lampu yang menyala, kalian dapat tetap beraktivitas pada malam hari. Misalnya, belajar, membaca, bermain, mendengarkan radio, dan melihat televisi. Nah, dapatkah kalian menyebutkan manfaat lampu lainnya? Dan berikutnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu menggunakan energi listrik sebagai penggerak. Misalnya, untuk menyalakan pompa air, kipas angin, pendingin udara atau AC, dan mesin cuci. Dalam dunia industri, listrik sangat dibutuhkan untuk menggerakkan mesin. Contohnya, mesin penutup botol otomatis, ban berjalan, mesin cetak, dan mesin pengemas. Jika sehari atau 1 jam saja listrik mati dan mesin-mesin berhenti beroperasi, bayangkan berapa besar kerugian yang ditanggung oleh perusahaan tersebut. Nah, berikutnya, mari kita berdiskusi tentang pemanfaatan sumber energi listrik. Kira-kira bentuk energi apa ya yang terdapat dalam gambar? Ya, bentuk energi listrik yang digunakan. Yang kedua, kegiatan apa yang memanfaatkan energi listrik tersebut? Nah, ada kegiatan menonton TV dan menyetrika baju.
Yang ketiga, adakah kegiatan lain yang juga memanfaatkan energi tersebut? Ya, ada. Ya, kulkas, ya, mesin pendingin, ya, itu menggunakan energi listrik. Yang keempat, peralatan rumah tangga apa di rumah kalian yang memanfaatkan energi tersebut? Ayo, kira-kira apa saja ya yang ada di rumah kalian? Silahkan dijawab sendiri ya. Sesuaikan dengan barang-barang yang ada di rumah kalian. Yang kelima, menurut kalian, bisakah kita hidup tanpa listrik? Bisa nggak kita hidup tanpa listrik? Kalau Bunda tidak bisa. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa listrik. Apa yang akan terjadi jika tidak ada listrik? Kita akan kembali ke masa lalu yang belum ada listrik. Kalau malam hari gelap gulita, hanya ada nyala lampu dari minyak tanah itu ya, penerangan dari lampu yang dibuat dari bambu. Jadi tidak ada televisi, tidak ada suara apapun kecuali suara jangkrik. Materi berikutnya kita akan belajar tentang pemanfaatan energi minyak bumi. Sekarang coba perhatikan gambar itu. Kejadian apakah yang terjadi? Yang pertama, tentang ada kompor menyala. Kemudian ada antrian di pom bensin untuk mengisi bahan bakar kendaraan. Nah, semua itu berasal dari minyak bumi. Ayo kita pelajari proses bagaimana ya terbentuknya minyak bumi. Proses terbentuknya minyak bumi, yang pertama, gagang yang hidup di danau tawar mengumpulkan energi dari matahari dengan proses fotosintesis. Setelah gagang-gagang ini mati, akan terendapkan di dasar cekungan sedimen dan membentuk batuan induk. Batuan induk adalah batuan yang mengandung karbon. Batuan ini bisa batuan yang hasil pengendapan di danau, di delta maupun di dasar laut. Proses pembentukan karbon ini, gagang menjadi batuan induk ini sangat spesifik. Itulah sebabnya tidak semua cekukan sedimen akan mengandung minyak atau gas bumi. Batuan induk akan terkubur di bawah batuan-batuan lainnya yang berlangsung selama jutaan tahun. Proses pengendapan ini berlangsung terus-menerus. Salah satu batuan yang mentimbun batuan induk adalah batuan reservoir atau batuan sarang. Batuan sarang adalah batuan pasir, batu gamping atau batuan vulkanik yang tertimbun dan terdapat ruang berpori-pori di dalamnya. Jika daerah ini terus tenggelam dan terus ditumpukin oleh batuan-batuan lain di atasnya, batuan yang mengandung karbon ini akan terpanaskan. Makin ke dalam atau masuk amblas ke bumi, suhunya akan bertambah. Minyak tersebut pada suhu antara 50 sampai 180 derajat Celcius, tetapi puncak atau kematangan terbagus akan tercapai jika suhu mencapai 100 derajat Celcius. Ketika suhu tersebut bertambah karena cekungan itu makin turun dalam jumlah diikuti penambahan batuan penimbun, suhu tinggi ini akan memasak karbon dan menjadi gas. Karbon terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon. Minyak yang dihasilkan oleh batuan induk yang telah matang ini berupa minyak mentah. Walaupun berupa cairan, ciri fisik minyak bumi mentah berbeda dengan air. Salah satunya yang terpenting adalah berat jenis dan kekentalannya. Kekentalan minyak bumi mentah lebih tinggi daripada air, tetapi berat jenis minyak bumi mentah lebih kecil dari air. Minyak bumi yang memiliki berat jenis lebih rendah daripada air cenderung akan pergi ke atas. Ketika minyak tertanam oleh sebuah bentuk batuan menyerupai mangkok terbalik, minyak ini akan terangkap dan siap ditambang. Nah, berikut ini adalah cara-cara untuk menghemat energi.
Yang pertama, menggunakan peralatan listrik dengan hemat energi. Yang kedua, mematikan lampu siang hari. Yang ketiga, menggunakan listrik seperlunya. Yang keempat, efisien dalam menggunakan hemat bahan bakar. Yang kelima, menggunakan kendaraan hemat bahan bakar. Yang keenam, mematikan keran air setelah digunakan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar itu. Silahkan diskusikan dengan orang tuamu ya. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.